Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Starla. Saya yang berjaga di klinik Pasundan pada siang hari ini, Bu. Oke, Ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, Ibu itu didiagnosa mengalami gangguan pada telinga, Bu, atau infeksi pada telinga Ibu. Oke, jadi saya sudah meresepkan obat, yaitu ini ada paracetamol 3 kali 500 gram. Ini diminum 3 kali sehari, Bu. Diminumnya setelah makan ya, Bu. Dan juga ada obat tetes telinga, Bu. Ini tuh 3 kali 1 tetes, Bu. Kemudian cara pemakaian obat paracetamol ini, Ibu harus makan terlebih dahulu, Bu. Juga obat paracetamol ini tidak boleh digerus ya, Bu, karena bisa mengubah dosis yang diberikan pada Ibu dan juga akan terjadi iritasi pada saluran pencernaan Ibu. Nah, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah memakan obat ini ya, Bu. Nah, kemudian untuk obat tetes ini kita akan lakukan secara langsung ya, Bu. Oke, mangga, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur obat tetes telinga. Oke, Ibu sebelumnya posisinya miring, Bu, dengan telinga yang sakit menghadap ke atas. Nah, kita ambil obat tetes telinga dan pastikan sesuai dengan suhu tubuh kita. Kemudian pada telinga orang dewasa yang sakit, kita tarik pinna cartilagisnya atau bagian luar telinga ke arah belakang dan atas. Lalu kita teteskan obatnya di daerah eksternal kanal, yaitu adalah 1 tetes. Sudah diberikan, silakan tunggu dulu ya, Bu, selama sekitar 1 menit untuk obatnya menyerap sampai ke gendang telinga. Oke, Bu, silakan. Kemudian prosedur pemberian obat sublingual. Nah, menggunakan obat isosorbit dinitrat. Nah, Ibu, kita akan meletakkan, ini silakan diletakkan di bawah lidah Ibu ya, Bu. Kemudian jangan meminum air karena bisa merusak pH dari obatnya. Oke, Ibu, di sini saya akan memberikan prosedur pemakaian oral atau sirup kering. Di sini ada paracetamol yang dimana ada bubuknya. Kita harus mengisi dengan air matang sebanyak 60 ml. Oke, tutup dengan rapat. Kemudian kocok. Ibu, untuk pemakaian ini diminum setelah makan ya, Bu. Usahakan juga sebelum diberi dikocok terlebih dahulu. Ibu, baik, Dok. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan prosedur bagaimana cara pemakaian obat secara rektum atau yang dimasukkan ke dalam anus. Yang pertama itu pada anak Ibu kita harus membaringkannya terlebih dahulu ke arah kiri atau miring. Kemudian kita harus membuka mikrolak ini dan masukkan ke dalam anus anak Ibu dan dilumuri sambil dikeluarkan. Setelah itu kita akan diamkan anak Ibu selama 20 menit, Bu. Sebelum melakukan prosedur itu kita harus mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan prosedur dengan 6 langkah WHO dan jangan lupa menggunakan hand gloves, Bu, gitu. Kemudian kita akan melakukan prosedur pemakaian obat tetes hidung. Pertama-tama sediakan kertas tisu dan bersihkan hidung terlebih dahulu sebelum pemberian obat tetes hidung. Ibu, tentunya Bu, untuk dibersihkan dulu hidungnya.
Nah, kemudian posisikan kepala pasien dengan lembut ke arah tempat tidur atau letakkan penyangga di bawah leher sehingga leher menjadi hiperekstensi. Oke, terus Ibu. Oke. Masukkan penetes sekitar 1/30 ke dalam anterior nares. Maaf ya, Bu. Oke, hindari menyentuh nares eksternal dengan penetes karena ini bisa dapat menyebabkan bersin. Oke. Nah, Ibu setelah itu tunggu dulu ya Bu selama 1-2 menit sampai obatnya meresap. Bu, kita lanjut ke cara penggunaan rektal suppositoria tanpa bantuan. Jadi Ibu bisa melakukannya tanpa sendiri atau tanpa bantuan Bu. Yang pertama, Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu Bu sebelum memasukkan suppositoria. Kemudian lepaskan pembungkus dari suppositoria. Ibu harus berjongkok atau berbaring miring dengan kaki lurus dan kaki lainnya ditekuk Bu. Kemudian dorong suppositoria dengan lembut ke dalam rektum. Dorong cukup jauh Bu agar tidak keluar kembali. Kemudian tekuk kaki dan duduk selama beberapa menit Bu. Nah, setelah itu Ibu tidak boleh Bu, bisa tahan dulu kalau misal ada rasa buang air besar selama 1 jam. Kecuali yang dimasukkan adalah obat pencahar. Nah, dan jangan lupa untuk cuci tangan kembali Bu setelah melakukan prosedur itu. Itu sakit nggak dok? Mungkin agak sedikit tidak nyaman saja ya Bu. Kalau sakit mah bisa diatasi. Dok, makasih dok. Baik Ibu, di sini kita sudah melakukan berbagai pemeriksaan tadi ya. Kemudian saya akan meresepkan obat, yaitu di sini saya akan menuliskan inskripso, yaitu nama saya sendiri, alamat, telepon, nomor SIM saya, dan tempat atau kota menulis resep dan tanggal. Kemudian juga ada inovasi yang dimana itu permintaan tertulis dokter dalam singkatan Latin R yang arti ambil dan berikanlah. Jadi itu terdapat inovasi yang harus Ibu lihat yang akan saya catat di sini ya Bu. Kemudian menuliskan resipto yaitu nama obatnya, bentuk kesediaan dan kekuatan obatnya ini, dan juga jumlah obat yang diresepkan Bu. Kemudian menuliskan signatur, cara pemakaian obatnya, dosis pemberiannya, bagaimana cara pemakaiannya dan waktu pemberian. Kemudian ada subskripso, yaitu garis penutup atau tanda tangan saya ya Bu. Dan kemudian menuliskan pro atau diperuntukkan oleh Ibu, alamat, usia, dan berat badan untuk pasien anak. Oke, saya sudah menuliskan resepnya. Silakan silakan diambil ya Bu obatnya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai ya Bu pemeriksaan kita. Oke, mangga Bu. Makasih dok. Ya.